Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman saya sehat selalu dan berkah selalu hidupnya. Hari ini saya mau belajar ilmu sedikit. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian ya. Hari ini saya lagi bersama Ustadz, bisa dibilang Ustadz, bisa dibilang dokter, bisa dibilang ilmu yang penuh luar biasa lah pokoknya. Dokter Ridho, terima kasih ya. Sama-sama. Udah duduk bareng di meja saya. Biasanya saya duduk di depan tapi karena habis makan ya. Betul. Ini saya mau sedikit ambil ilmu. Jadi ini di bahasa Indonesia sebutnya apa aja dan manfaatnya apa aja. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas bahasa Indonesianya apa, saya mau tanya dulu, ini bahasa Pakistannya apa? Lychee. 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 Kayak buah gitu ya? Iya benar sekali. Lychee. Lychee. Kalau ini? Ini nggak ada di Pakistan, nggak pernah saya. Oh, nggak ada. Itu namanya bunga lawang kalau di Iya, sini. bunga lawang. Kalau ini kan kapulaga. Iya. Ini kapulaga India. Iya. Ya. Kalau ini Ini cengkeh. cengkeh itu apa ya bahasa Pakistan sebutannya? Karena aku umur 14 tahun udah di Indonesia jadi nggak tahu. Ini Pakistan palsu. Kali. Agak KW dikit. Ini kayu manis. Yang penting karpetnya jangan kali ya. Ya, oke. Karpet Kan mah promo oke. karpet juga dikit dong. Boleh lah. Iya. Karpetnya oke sini. Kalau karpet oke. 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 Ini kayu manis. Iya, michi lekri. Michi lekri. Iya. Nah, michi Ya lekri. orang juga nggak tahu tuh. Orang juga nggak tahu, saya sebut aja gitu. Waktu michinya tuh goyangnya ke kanan, michi lekri. Kalau yang michi lekrinya. Lihat kiri dulu, bunyi michi, baru lekri gitu. Aduh. Baik, Bapak sekalian, teman sekalian, Masya Allah ya, hari ini saya dijamu di tempatnya Akhina Ataul Karim, namanya Masya Allah bagus banget ya, di tempat beliau, di tempat usaha beliau di Al Barkat Karpet di daerah Fatmawati, yang saya juga bertemu tempat ini juga digerakkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena juga nggak kenal beliau dan browsing di internet pengen cari karpet, akhirnya sampailah ke tempat ini, dan ternyata saya di sini tidak disajikan karpet, tapi saya disajikan kekeluargaan, itu yang mahal. Ya. Nah, ya sebagaimana kita ketahui bahwa Pakistan ya salah satu negara yang ya more or less lah sama daerah sekitarnya atau negara sekitarnya ya, yang dikenal atau mungkin sangat erat dengan bumbu atau rempah. Ya, seperti ini mungkin tadi ada kapulaga, ada bunga lawang, ada kayu manis, dan ada cengkeh ya. Ada apa dengan barang-barang ini? Baik. Kalau kita bahas semuanya akan sangat panjang, tapi saya akan bahas bahwa manusia itu ya, kita kalau kembalikan pada Al-Quran, kan Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun kalau katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami menciptakan manusia itu dari segumpal saripati tanah gitu kan. Anda bayangkan tanah. Tanah itu yang dicampur dengan air, itu kan berarti ada air, itu ada mineralnya ya. Kemudian tanah itu sendiri ada mineralnya. Maka manusia itu kalau kita bongkar di dalamnya, maka komposisi kita itu ya mineral yang ada pada tanah ya. Apa saja mineral itu macam-macam, ada makro mineral, ada mikro mineral ya, seperti itu. Ada natrium, kalium, fosfor, magnesium, zinc, selenium, macam-macam, banyak sekali. Pertanyaannya, apakah kita memerlukan asupan itu atau asupan mineral tadi untuk bisa menggerakkan badan kita? Maka jawaban saya iya. Contoh, mungkin di saat COVID kemarin ya, kita sering mendengar ada naik daun tuh mineral yang namanya zinc. Ya, zinc kan, yang kalau mungkin itunya itu kodenya itu Zn. Itu salah satu mineral yang kebutuhan itu mungkin sangat kecil, saya lupa berapa nilainya, tapi kalau itu nggak ada, itu imunitas kita akan juga lemah. Nah, ternyata itu banyak sekali ditemukan di berbagai tumbuhan yang ditumbuhkan atau diciptakan oleh tanah. Ya, termasuk mereka ini gitu kan. Jadi kalau saya ditanya, ini sebenarnya kandungan ini apa? Ya mineral salah satunya ya. Dan mineral tadi bukan cuma berfungsi atau berperan sebagai katakan penyusun tubuh kita, tapi dia juga bisa berperan sebagai antiseptik. Contoh mungkin cengkeh ini, Masya Allah ya. Salah satu resep paling sederhana kalau sakit gigi kan pakai cengkeh. Jadi kita ditumbuk saja cengkeh, lalu kita masukkan ke dalam giginya kalau ada lubang, maaf ya, seperti itu. Terus kalau mau biar cengkeh itu membersihkan katakanlah tubuh kita, gimana? Tinggal ambil air panas, cemplungin teh atau cemplungin si cengkeh tadi. Atau mungkin juga kayu manis ini. Kayu manis salah satu katakanlah tumbuhan ya, Masya Allah ciptakan, yang punya efek untuk menurunkan gula darah. Kandungan di situ. Ya, kapulaga juga sama ya. Jadi mereka ini sebenarnya punya fungsi sebagai atau ya penyusun tubuh kita,
Jadi Allah ibarat kata beginilah, kalau kita beli mobil, tak pasti kita beli bensin, Pasti. betul kan? Pasti. Kalau kita beli mobil pasti kita beli spare part. Oke, kalau kita beli mobil pasti kita akan beli oli, Benar. olinya kan. Nah, kebutuhan mobil itu ibarat kata mobil kita atau badan kita kayak mobil gitu. Kita butuh olinya, kita butuh spare partnya, kemudian kita butuh bensinnya. Nah, kalau boleh saya katakan ya bahan-bahan bakarnya itu sebagian besar tuh ada di sini. Tidak heran negeri-negeri yang sebenarnya cerdas itu biasanya tidak jauh dari percaya apa saya atau negara yang penduduknya cerdas ya. Karena memang mereka ini juga punya efek sampai ke otak jantung, paru ya, apalagi itu ginjal, komplit semua ada di sini. Dan inilah yang menyebabkan Belanda 350 tahun menjajah Indonesia kan gara-gara ini. Jadi ini harta karun sebenarnya, cuma banyak orang menganggap cuma sekedar bumbu rempah biasa, tapi ini harta karun. Ya kalau sudah tahu beginian ya tadi sampai Belanda 350 tahun yang dijajah kan ini rempah-rempah dibawa ke sana. Artinya negara seperti Pakistan sebagai negara asalnya di Atani juga sudah warga negara Indonesia, alhamdulillah ya. Dan mungkin Indonesia juga sama, sangat erat atau sangat sangat familiar lah dengan bumbu-bumbu seperti ini, bahkan bikin apapun pakai bumbu. Mungkin kalau bahasa Urdunya masalah kali. Iya betul sekali. Masalah. Iya. Masalah dosa. Jadi dosa masalah lagi gitu. Itu makanan kalau di sana ya. Tapi ini semua di sana itu pakai bumbu. Benar, betul? Pasti. Saya pernah suatu hari itu masya Allah ke negara sana lah ya. Itu minum kayak cola lah. Saya pikir teh gitu kan, tapi ternyata cola dalam botol tapi cola lokal ya. Seperti itu. Nah, subhanallah waktu saya minum ini apa kok rasanya kayak kapulaga. Ternyata semua di sana tuh nggak ada yang nggak dibumbuin, betul? Seperti itu. Kenapa? Karena mereka udah tahu manfaatnya, ya, karena mereka sudah tahu khasiatnya. Ya. Bahkan secara turun-temurun, barulah sekarang mungkin sains membuktikan bahwa ternyata ini punya efek menurunkan kolesterol. Apakah di sini ini punya efek turunkan kolesterol? Ada. Apakah di sini punya efek anti penurunan gula darah? Ada. Apakah di sini ada efek seperti antibiotik? Ada. Apa? You name it lah. Banyak banget. Banyak banget. Gitu kan. Jadi masya Allah. Ya kalau kita tahu ya hal-hal seperti ini tuh akhirnya yang terjadi tuh kita makin kagum bukan dengan ini ya, tapi kagum dengan kebesaran Allah. Kagum bagaimana nih kok bisa, ini kan dulunya kan biji-biji aja tiba-tiba jadi kayak begini kan. Benar. Betul kan? Benar. Jadi petani yang nanamnya cuma biji doang terus ternyata tiba-tiba jadi hijau kapulaga kayak Yang begini. sehat banget apalagi. Sehat sekali gitu kan, cengkeh kayak begini kan cantik gitu. Jadi masya Allah ya teman sekalian, ya salah satu cara kita untuk bersyukur itu adalah dengan cara kita memanfaatkan apa yang sudah Allah ciptakan ya. Dan Allah katakanlah mungkin spare part yang sudah Allah berikan itu mari kita gunakan dengan baik ya. Jadi saya juga disajikan berbagai macam makanan gitu kan, ada kari kambing, kari kambing itu bumbu juga isinya kan. Benar. Bumbu juga, cuma ada nasi dari beras basmati ya. Iya benar. Itu juga beras yang low calorie ya, atau mungkin kalorinya rendah, lagi dengan bumbu, jadi bumbu semua isinya. Makanya beliau tuh ngomongnya lancar gitu kan. Padahal saya dari tadi diam. Kalau dikasih kesempatan bicara dia ngomongnya panjang. Iya. Nah gitu ya. Iya. Ya masya Allah, dan saya mengucapkan juga jazakumullah khair ya kepada Pak Atta yang sudah mengundang saya ke Al Barkat ini. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan usaha beliau juga makin ya Makin berkah dan makin berkah. makin tulus dan makin bermanfaat Insya untuk Allah, banyak orang. amin. Dan semoga Allah jaga beliau dan keluarga. Amin. Semoga Allah ikhlaskan niatnya dan juga staf-staf yang di sini. Amin. Semoga dijaga ya, dilindungi terus ya, dan paling penting juga semoga apapun yang Allah berikan kepada beliau itu membuat beliau makin taat kepada Allah. Amin ya rabbal Itu alamin. paling penting. Jadi kesehatan yang tidak, sering saya sampaikan Pak Atta, saya katakan kalau sehat tidak membuat kita menjadi taat, mendingan sakit. Jika sehat tidak mampu membuat kita taat, mendingan sakit aja. Mudah-mudahan dengan sakit dia menyadari dirinya dan menyadari teguran dari Allah. Ya, amin. Jadi kalau bahasa tagline itu sehat untuk taat. Mudah-mudahan saya bisa sehat untuk saya bisa turuti atas semua, dan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bawa berkah bagi kita semua. Pokoknya nanti saya mau kasih penghargaan ya dari saya. Nanti di depan saya mau kasih penghargaan. Mudah-mudahan bermanfaat.